Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henggrian Kestiayuni dan biasa dipanggil Henggri. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori komunikasi, yaitu groupthink atau yang biasa disebut dengan pemikiran kelompok. Nah, pasti banyak yang dari kalian bertanyakan, apa sih groupthink itu? Oke, sekarang kita bahas. Groupthink atau pemikiran kelompok itu adalah suatu cara yang digunakan suatu kelompok ketika mereka ingin mencapai kesepakatan lebih dari motivasi mereka untuk nilai semua rencana tindakan yang ada. Mereka tidak memikirkan solusi lain untuk suatu masalah. Proses pengambilan keputusan terjadi pada kelompok yang kohesif. Nah, terdapat 3 asumsi pemikiran kelompok. Yang pertama itu terdapat kondisi di dalam kelompok yang mendorong kekohesifan yang sangat tinggi. Kohesif adalah sejauh mana anggota kelompok bersedia bekerja sama. Kelompok memiliki sentimen atau investasi emosional yang sama. Kelompok cenderung mempertahankan identitas kelompok. Yang kedua itu ada pemecahan masalah, pada intinya merupakan proses yang terpadu. Terpadu maksudnya cenderung tidak akan mengganggu proses pengambilan keputusan. Anggota memiliki kecenderungan untuk lebih memilih diam dan menahan argumennya daripada meresikokan penolakan dari anggota lain. Dan yang terakhir, kelompok dan pengambilan keputusan sering bersifat rumit atau kompleks. Jadi, anggota harus mengerti bahwa terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan masalah dan tahu perbedaan dari setiap alternatif. Next, itu ada gejala pemikiran kelompok. Gejala pemikiran kelompok ini itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada overestimation of the group atau melebih-lebihkan. Ini itu sama dengan menyatakan suatu kelompok lebih dari kenyataannya. Dalam overestimation of the group ini itu terdapat 2 gejala. Yang pertama itu ilusi kebal sama kepercayaan moral yang terikat pada kelompok. Ilusi kebal, mereka percaya bahwa kelompok mereka bisa mengatasi semua masalah. Sedangkan kepercayaan moral yang terikat pada kelompok yaitu percaya bahwa anggota kelompok baik dan bijaksana, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang baik. Yang kedua ada closed mindedness atau pemikiran tertutup. Ini itu mengacuhkan pengaruh luar. Dan dalam closed mindedness ini itu juga terdapat 2 gejala. Yang pertama itu stereotip kelompok luar sama rasionalisasi kolektif. Nah, stereotip kelompok luar itu menjadikan ras lain sebagai musuh. Sedangkan rasionalisasi kolektif yaitu keadaan di mana kelompok mengabaikan peringatan yang memungkinkan kelompok untuk mempertimbangkan keputusannya. Dan yang ketiga itu ada pressure toward uniformity atau tekanan terhadap perbedaan. Nah, ini itu terjadi saat anggota kelompok setuju untuk tetap bersama. Ini tuh terdapat poin-poin di mana yang pertama itu ada sensor diri. Nah, terjadi saat suatu anggota meminimalisir keraguan terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua itu ada ilusi kebulatan suara. Jadi sekelompok orang yang menganggap bahwa diam berarti setuju. Dan yang ketiga itu ada self-appointed mind guards, atau jika keputusan kelompok sudah bulat tetapi ada anggota kelompok yang mendapat informasi jika keputusan kelompok tidak benar, anggota ini memilih untuk menyimpan informasinya itu untuk diri sendiri dibanding disampaikan kepada kelompok yang lain. Dan yang terakhir itu ada tekanan pada ketidaktertarikan. Nah, ini tuh memberi tekanan bagi orang pembangkang. Jika mempunyai pandangan sendiri maka akan dianggap aneh. Next, kita akan membahas cara mencegah pemikiran kelompok. Saran untuk meminimalisir pemikiran kelompok itu yang pertama, melihat berbagai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengembangkan alternatif dan meninjau rencana pemikiran. Dan yang ketiga, menganalisis rencana aksi. Namun, saran tersebut itu dikritik oleh Paul T. Hart karena saran tersebut secara tidak langsung mengikis kolegalitas. Paul T. Hart itu mengusulkan 4 saran lain, diantaranya yang pertama itu ada pengawasan dan kontrol dari pihak eksternal. Yang kedua, memperbolehkan whistleblowing, yaitu proses individu melaporkan peristiwa tidak etis. Yang ketiga, memungkinkan bantahan. Maksudnya itu adalah memperbolehkan berpendapat walau berbeda. Dan yang terakhir, menyeimbangkan konsensus dan aturan mayoritas. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah kita harus mencegah groupthink karena keputusannya itu belum tentu benar.
Teori ini melihat suatu keputusan dikeluarkan suatu kelompok berdasarkan tekanan.